Shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus setia, ya. Semakin hari kita semakin setia, terutama di hari-hari terakhir, ya. Sambil menanti kedatangan Tuhan, biarlah iman kita terus, ya, kedapatan, tidak bercacat celah. Ya, mengingat keadaan zaman yang semakin hari semakin tidak baik, ya, semakin hari semakin jahat. Hanya dalam hadirat Tuhanlah kita bisa terjaga dalam kekudusan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, buat yang ada di luar negeri juga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mau terus setia untuk membangun mesbah doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan malam ini yang Tuhan beri buat kami, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan, untuk kami boleh membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan malam ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami tahu Engkau melihat hati kami, Engkau mencari hati hamba dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami datang membawa penyembahan dengan kerendahan hati, Tuhan berkenan, sebab Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa atau harta, tapi Engkau Tuhan yang melihat hati dan kerinduan kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta Tuhan. Amin. Yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Engkau temukan di dalam kami Tuhan. Yes. Oh, selama ku hidup, oh, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, oh, yang ada pada kami persembahkan Tuhan. Ku persembahkan kepada, lebih lagi katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Oh, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagi. Yang terbaik yang ada padaku, kami persembahkan Tuhan, persembahkan kepadamu Yesusku. Yang terbaik Tuhan,
kami bersyukur karena Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, Engkau bukan Tuhan yang melihat harta kami Tuhan, namun Engkau mencari hati hamba yang kami bawa kepadamu Tuhan. Mari lebih lagi, sekali lagi katakan saudara, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik padaku, ku persembahkan. Sekali lagi katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yes, yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik Tuhan yang ada pada hidup kami. Amin Yesus, ku persembahkan kepadamu Yesusku. Tidak pernah kami ragu Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami bagi-Mu, sebab Engkau Tuhan yang selalu berjanji dan Engkau menepati setiap janji-Mu Tuhan. Janji-Mu murni dan teruji Tuhan. Kami percaya itu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran-Mu, janji-janji-Mu yang menopang hidup kami. Mari katakan di hadapan Tuhan saudara pujian ini bersama. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, oh janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan saudara, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari lebih lagi katakan, ku percaya, oh janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segala-galanya bagi kami Tuhan, segalanya bagiku. Kami percaya, janji-Mu ajaib,
terukir di dalam hati kami Tuhan. Amin. Tuhanku, kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya pada janji-Mu, kami berserah kepadamu Tuhan yang hidup. Tiada tempat yang lain untuk kami berserah selain kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari teguhkan hatimu saudara, percaya sungguh kepada janji firman Tuhan, karena janji Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau jalannya bagiku. Kami percaya janji-Mu ajaib, terukir di dalam hati kami Tuhan. Amin. Kehidupanku kami berserah di dalam kekuatan-Mu, ku sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord, hanya Kau segalanya baik. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Janji-Mu yang sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kami doakan Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan malam menjadi siang. Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat bagi hidup kami. Bagian kami hanyalah mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mari angkat imanmu saudara kepada Tuhan. Katakan dengan iman percaya di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini, yakin dan percaya Kau sanggup. Yes, amin. Malam menjadi siang, kami yakin Tuhan. Haleluya. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi katakan, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Malam menjadi siang Tuhan, amin. Yes Lord. Ku yakin dan percaya Kau sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi. Saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, lebih lagi katakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Ku yakin dan percaya, ku yakin
berkat. Sekali lagi saudara dengan iman, ku yakin dan percaya. Mari yakin dan percaya pada firman Tuhan. Dia yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya, Dia yang sanggup mengubah beban menjadi berkat. Terima kasih Kau Tuhan yang sanggup. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau jauh lebih dapat melakukan dari yang kami harapkan dan doakan. Ubah setiap beban menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencari perkenan-Mu. Karena itu hari ini kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya seperti biasa, saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Pastor Debbie. Saya seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Saya setia mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa setiap hari sejak saya temukan link YouTube Ibu pada bulan Oktober 2021 yang lalu. Iman saya semakin dikuatkan dan saya semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dari penjelasan-penjelasan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya juga mau bersaksi Ibu tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. 2 minggu yang lalu jam 7 pagi, 7.30 pagi saya ditelepon kakak saya. Ya, dan katanya Mama sedang sakit, dari subuh jam 3 badannya gemetar dan tidak bisa bangun dan mau dibawa ke rumah sakit. Jadi saya membantu untuk mengantar Mama ke rumah sakit. Singkat kata, saya langsung siap-siap, dalam waktu 30 menit langsung jalan ke rumah orang tua saya. Saya begitu kaget melihat Mama bukan gemetar lagi Bu, tapi sudah kejang-kejang. Sampai lemes rasanya kaki saya. Kami langsung menuju ke rumah sakit yang tidak terlalu jauh dari rumah orang tua saya, karena di situ ada dokter keluarga kami yang lagi praktek. Pagi itu langsung diperiksa di rumah sakit Mama saya oleh dokter. Singkat cerita, dokter hanya bilang bahwa Mama saya ini kurang gizi, kurang asumsi makanan, sehingga badannya lemah sekali. Dan disuruh memberi makan saja apa yang dia inginkan supaya lekas pulih tenaganya. Saya pulang dan langsung berseru menangis di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa minta tolong Tuhan, sembuhkan Mama saya, sehatkan Mama kembali. Saya janji Tuhan, kalau Mama sudah sehat kembali seperti sebelumnya dan bisa beraktivitas, memasak dan lain lagi, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan buat Mama saya. Besok harinya saya ke rumah Mama lagi dan melihat kondisi Mama masih kejang-kejang. Dan Mama bilang semua badannya sakit sekali, dia terus berkeringat terus, dan ternyata Mama mengalami kejang otot, kakinya keram sepanjang hari kemarin sampai pagi itu ya bisa agak kendor. Saya kasihan sekali Bu melihat kondisi Mama karena usia Mama sudah 78 tahun dan menahan rasa sakit seperti itu. Rasanya ingin saya minta kepada Tuhan untuk memindahkan penyakit itu kepada saya. Tapi saat itu saya diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat. Dia mampu menyembuhkan tanpa harus memindahkan penderitaan Mama ke saya. Dan saya berseru kepada Tuhan Yesus, saya mengatakan hal tersebut. Saya percaya Engkau Tuhan yang menciptakan Mama dan juga saya. Engkau pun sanggup menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan mendadak kakak saya bilang, sebaiknya apa Mama kita PCR ya. Jangan-jangan Mama ini kena COVID sampai badannya sakit semua seperti itu. Akhirnya Mama di PCR dan hasil PCR-nya dinyatakan Mama positif COVID.
Berapa hari ke depan kami satu persatu kami yang menemani mama pun tertular positif. Namun karena saya berpuasa saat merawat mama, saya malah sehat, Bu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, barusan malam ini mama saya telepon kalau saya tidak perlu lagi membawa makanan ke rumah mama karena siang ini mama sudah masak ya sendiri. Puji Tuhan, dan sudah pulih kembali tenaganya. Mendengar mama saya sudah bisa masak lagi, saya langsung bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang saya nanti mau ketik kesaksian. Terus saya lupa, Bu. Saya waktu ikut mesbah doa, habis itu saya mau tidur, tidak bisa tidur. Saya bolak-balik kanan kiri diingatkan kembali untuk mengetik kesaksian saya ini kepada Ibu. Demikian kesaksian saya, Ibu Pendeta Debbie. Maaf kalau panjang sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Dan puji Tuhan ya, saudara ya, kita melihat di sini bahwa apa yang Tuhan buat itu luar biasa ya. Bahkan ketika mamahnya ya disuruh makan, waktu itu sudah tidak bisa makan, untuk membuka mulutnya saja sudah tidak bisa. Ya, bahkan minum obat pun juga tidak bisa karena memang sudah lemah sekali. Tapi Tuhan itu ajaib, saudara ya, dan ternyata Tuhan memberikan hikmat. Akhirnya di PCR ternyata mama positif COVID. Tapi ya itu yang saya bilang, kalau belum waktunya Tuhan ya tidak akan mati, saudara ya. Kalau sudah waktunya ya kita harus berserah pada Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Tuhan mendengarkan doa Ibu dan Dia menjawab sehingga mama boleh kembali sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang saya percaya akan membangunkan iman kita. Kita akan lanjut ya. Kemarin kita sudah sampai di Tuhan berfirman ya bahwa manusia itu sudah terlalu jahat. Banyak kejahatan yang timbul dari hidup manusia di muka bumi sehingga Tuhan harus membinasakan ya manusia ciptaannya itu. Dan kita tahu bersama firman Tuhan berkata, Nuh mendapat ya kasih karunia di mata Tuhan, sehingga Tuhan meluputkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu, saudara ya. Dan kita akan melanjutkan firman Tuhan hari ini, Kejadian pasal yang ke-6, sekarang sudah sampai di ayat yang ke-9. Riwayat Nuh ya, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kemarin kita sudah baca seketika Tuhan memusnahkan semua yang bernafas di bumi, Tuhan menyisakan Nuh sebagai orang yang berkenan di hatinya. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kenapa Nuh berkenan di mata Tuhan? Karena ayat ini berkata, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela ya di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu tidak bercela, dia hidup takut akan Tuhan. Ya, kita melihat di sini bagaimana untuk bisa orang itu hidup dalam perkenanan Tuhan dan mendapatkan kasih karunia. Kenapa Nuh diluputkan dari kebinasaan besar? Di tengah dunia seluruh bumi dibinasakan dan hanya Nuh dan keluarganya yang tinggal, karena Alkitab berkata Nuh adalah orang benar yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kita tahu bersama firman Tuhan berkata di zaman itu semua orang sudah melakukan dosa, hidup menurut keinginan daging mereka, tetapi Nuh memilih untuk tetap tinggal dalam kekudusan. Percayalah saudara, ada berkat Tuhan yang menanti bagi orang-orang yang mau setia dan taat. Walaupun keadaan di sekeliling kita mau seperti apa rusaknya, jangan terikut gelombang arus. Jangan terikut arus dunia, saudara, di mana dikatakan saudara, ya ada orang-orang yang ya saya juga terpaksa merokok, bukan ya sekeliling saya merokok. Saya terpaksa minum minuman, saya mabok karena ya sekeliling saya juga mabok. Ya, jangan ikut-ikutan dengan dunia. Keadaan semakin rusak, tetapi orang yang bertahan dalam kebenaran firman akan mengalami ya keluputan yang dari Tuhan.
Dengan mengatakan bahwa Nuh hidup benar dan tidak bercela bukan berarti bahwa ia tidak pernah melakukan dosa, saudara ya. Itu tetap yang namanya manusia itu pasti berdosa, tetapi Nuh ya mendapatkan kasih karunia karena niat hatinya yang tetap mau hidup melakukan firman. Sebaliknya itu berarti bahwa Nuh dengan segenap hati mengasihi dan mentaati Allah ya. Di dalam mengasihi dan mentaati Tuhan seringkali kita masih terjatuh, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat niat hati kita yang mau terus bangkit untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan ya. Dan sepanjang hidupnya ia berjalan langkah demi langkah dalam iman ya, sebagai panutan hidup bagi generasinya, saudara. Ya, Nuh menjadi panutan bagi anak-anak, bagi keluarganya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ayat yang ke-10, Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi ingat, Tuhan itu sesekali menilik bumi. Kalau bumi itu sudah terlalu rusak ya, maka Tuhan mengizinkan saudara sesuatu terjadi. Ya, karena itu biarlah dia menemukan di antara di bumi ini masih ada orang-orang yang benar, yang mau berseru dan mau tetap berusaha mentaati dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, hidup benar, hidup mencari perkenanan Tuhan, itu Alkitab berkata, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Saat Tuhan ingin membinasakan seluruh bumi, Dia memberitahukan rahasianya kepada Nuh. Dia berkata, aku akan melenyapkan seluruh bumi, aku akan melenyapkan semua yang ada di atas bumi ini. Ya, karena manusia ini sudah terlalu berdosa, Tuhan berfirman kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Ya, oleh sebab ya mereka itu sudah berbuat jahat. Firman Tuhan, bayangkan saudara, waktu kita menjadi orang yang benar, yang berkenan di mata Tuhan, Tuhan itu memberitahukan rahasia-rahasianya apa yang akan terjadi. Ya, saya pun mengucap syukur mendapat tuntunan Tuhan untuk boleh memberitakan Injil lewat media, lewat YouTube, saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di 2020, tapi Roh Kudus begitu mendesak saya untuk segera ya cepat ambil alih media untuk pelayanan penginjilan. Dan ternyata benar 2020 itu ya virus corona terjadi. Buatlah bagimu sebuah bahtera, kata Tuhan, ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalamnya. Jadi Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, saudara ya. Dan Tuhan menuntun Nuh untuk ya pembuatan bahtera itu semuanya mengikuti anjuran Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, maka Tuhanlah yang pasti akan menuntun. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Ya, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi kita lihat di sini saudara, ada pengecualian bagi orang yang selalu mengejar hidup dalam kebenaran. Ya, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Yang dibuat oleh Nuh bukan sebuah perahu kecil saudara, tapi ini bahtera yang gede. Bayangkan saudara, jika kita ini membangun sebuah bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola.